Selamat berjumpa kembali Capsicum Anam Channel. Kali ini Capsicum Anam Channel akan membahas tentang fenomena harga getah karet dan buah kelapa sawit yang selama ini sempat menjadi permasalahan di kalangan petani kita, juga para pengusaha yang mempunyai kebun dalam jumlah banyak. Bukan masalah seperti apa yang kita maksudkan di sini adalah mengenai harga jualnya yang sempat jatuh. Harga buah kelapa sawit sempat jatuh hingga sampai 300-400 rupiah per kilogram, sedangkan normalnya dia di atas 1.000 rupiah per kilogram, bahkan pernah menyentuh 2.000. Kemudian getah karet, kalau normal dia 10.000, bahkan pernah sampai 18.000. Itu getah karet yang masih kotor, belum olahan. Nah, kemudian dia pernah jatuh hingga menyentuh di angka 4.000-3.500 per kilo, bahkan sempat tidak laku dijual. Tidak ada penampung atau pengepul di desa-desa yang mau membeli lantaran tidak ada kepastian harga jualnya dari pabrik atau perusahaan yang biasanya menerima, sehingga menjadi kacau mengenai harga baik kelapa sawit maupun getah karet yang menjadi produksi pertanian dan perkebunan unggulan kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kepedulian pemerintah dalam bidang komoditi, khususnya dua hal tersebut, yaitu produksi getah karet dan buah kelapa sawit. Getah karet di sini alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan fungsinya selain untuk bahan-bahan seperti ban, kemudian bahan tekstil, nah juga ditingkatkan menjadi bahan campuran aspal jalan yang akan diaplikasikan dalam waktu dekat. Dan alhamdulillah sekarang satu contoh adalah Kabupaten Musi Banyuasin sudah berhasil mencobanya dan sudah direalisasikan. Dan menurut informasi yang bisa kita dapat, ada beberapa cuplikan informasinya yang sempat kita ambil di sini, beberapa sumber, beberapa provinsi juga sudah mulai mengikuti, kabupaten-kabupaten lain dari provinsi lain. Nah, di sini khusus untuk provinsi Sumatera Selatan pada Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, yang sengaja kita ambil di sini narasumbernya. Dari informasi yang kita dapat di sini sudah benar-benar dipraktekkan, nah, dibuka beroperasi sehingga menghasilkan satu produk jalan aspal yang sudah dicampuri dengan getah karet ini. Dan alhamdulillah hasilnya baik, memuaskan, sehingga bisa mendongkrak harga getah karet. Begitu juga berkenaan dengan harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit kita yang tempo hari sempat jatuh hingga 300-350 rupiah per kilogram. Ini alhamdulillah dia sudah bisa di atas 1.000 lagi. Kemudian dari selisih harga yang begitu jauh seperti harga karet, kalau dia normal bisa sampai 18.000, pernah di tahun 2010-2009 sempat menyentuh 18.000. Nah, tempo hari sempat turun sampai tidak ada yang mau beli. Alhamdulillah ini sudah berada di kisaran 10.000-11.000 getah karet yang kotor, yang belum diolah, yang baru dibukukan saja dari petani. Kemudian harga kelapa sawit juga sempat goncang, bahkan dunia tidak mau membeli. Tapi alhamdulillah di sini ada keseriusan dari pihak pemerintah pusat dan daerah juga bekerja sama dengan baik, terutama di bidang pemanfaatan sawit. Pemerintah pusat bekerja keras memaksimalkan, bahkan sekarang menjadi salah satu komoditi unggulan dan menjadi rebutan. Bahkan sekarang BBM kita pun, menurut informasi yang kita dapat, sumber yang kita dapat, Indonesia sudah mengekspor ke beberapa negara, salah satunya termasuk ke Malaysia, tetangga kita, membeli solar yang berbahan baku dari sawit. Nah, sehingga dengan demikian bisa mendongkrak harga sawit dan juga harga getah karet.
hasil petani kita, hasil perusahaan-perusahaan para pengusaha yang mempunyai kebun dalam jumlah luas. Terutama di sini pemanfaatan seperti ini memang benar-benar kita harapkan. Jadi maksud saya di sini sengaja mengunggah konten tentang sawit dan buah kelapa sawit di sini, berharap kepada para petani secara umum jangan terlalu resah, jangan terlalu risau dengan isu-isu yang tidak jelas. Bahwasannya kita hidup bernegara, semua yang menjadi hajat hidup orang banyak, tentu negara disitulah berperan, turut bertanggung jawab. Bisa kita komunikasikan melalui wakil-wakil kita yang nantinya akan diserap oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga harga karet di daerah-daerah, bukan hanya yang ada di Kabupaten Muba, melainkan seluruh dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai produksi karet, mudah-mudahan secara umum bisa harganya juga naik karena pemanfaatannya sudah jelas untuk campuran aspal jalan. Nah, sedangkan kita sekarang, negara kita sedang menggenjot kegiatan untuk infrastruktur khususnya di bidang jalan, dan itu tidak lepas dari penggunaan aspal yang secara prosentasenya memang tidak terlalu besar, tetapi apabila pembuatan infrastruktur itu luas maka tentu saja akan membutuhkan banyak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, bahwasanya kepada para petani sekalian yang bergerak di bidang karet dan sawit, jangan terlalu risau, bahwasanya harga tetap akan diupayakan oleh pemerintah agar selalu sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, sehingga petani tidak merugi, bahkan mendapatkan hasil yang layak. Terima kasih telah menonton. Wassalam, sampai berjumpa kembali. Capsicum Anam.